lagi dengan Lilin Tua pada program pembelajaran tentang sistem kontrol part 3 mengenai measuring device. Ya, kalau kemarin kita ngomong tentang temperatur controller atau temperatur indicator, sekarang kita ngomong tentang pressure indicator. Yang belum pernah ngikut secara keseluruhan, Anda bisa ngecek di channel YouTube saya, Lilin Tua. Di sana Anda bisa buka-buka di playlist. Sementara yang belum mengikuti part 2 and part 1 dari control system, Anda bisa lihat, cek di deskripsi di bawah ini. Kemudian untuk selanjutnya, sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol di subscribe, bell, dan like. Oke, kita mulai. Inilah kehidupan pelaut penuh tantangan. Ombak dan badai bukan halangan, tapi tantangan. Tantangan yang harus dihadapi, bukan dihindari. Apapun, destination port must be achieved. Tantangan merupakan makanan pelaut. Pelaut bahkan menyerah. Pelaut menang. Ya, kita masuk ke pressure indicator atau indikator tekanan. Ya, kemarin kita sudah membahas masalah temperatur indicator, temperature indicator. Yang saya masih ada satu yang belum saya sampaikan, yaitu yang sistem radiasi, yaitu barometer. Nanti akan kita bahas tersendiri. Sementara kita ngomong tentang pressure indicator sekarang ini. Bagaimana kita ketahui, yang lalu kita ulang sedikit, bahwa measuring device tentang indikator ini bergantung variabelnya. Ada variabel temperatur, ada variabel pressure, ada variabel level, ada variabel aliran, dan sebagainya. So, kita akan jumpai nanti di istilah control system, ada TI, temperatur indicator. Ada PI, pressure indicator. Ada level indicator, dan sebagainya. Alat ukurnya apa, indikatornya apa wujudnya, kemudian satuannya harus juga tahu. Ini kemarin sudah kita bahas, ya. Nah, kemudian kalau kemarin pada temperatur indicator kita ketemu cara mendesain alatnya dengan pendekatan ekspansi, baik ekspansi gas, ekspansi cairan maupun ekspansi metalik, logam seperti bimetal, kemudian kelistrikan dan radiasi. Nah, sekarang untuk peralatan ukur tekanan juga demikian. Ada dua pendekatan cara pengukuran, yaitu pendekatan kolom cairan atau liquid column seperti yang digambar. Ini ditentukan nanti oleh berat jenis dan ketinggian cairan untuk mengukur tekanannya. Jadi yang di sebelah kiri itu ada H, sebelah bak gede itu ada P. Ini nanti hanya inilah yang kita hitung, yaitu tingginya cairan dikalikan berat jenisnya. Ya. Kemudian yang kedua adalah elastisitas metal. Elastisitas metal itu bisa jadi nanti kita ketemu menggunakan tabung Bourdon. Bisa jadi kita pakai belo.
bisa jadi kita pakai membran. Ya. Untuk hari ini saya membatasi peralatan ukur tekanan yang menggunakan prinsip kolom cairan. Sebelum kita masuk ke peralatan, saya kepingin ngajak Anda untuk mengingatkan tentang jenis-jenis tekanan. Barangkali Anda udah sering dengar ada tekanan mutlak, ada tekanan manometer, ada tekanan barometer. Apa itu semuanya? Pada saat kita berdiri di luar, kita ada di tekanan atmosfer. Di belakang kita, kalau kita diisep, maka terjadi tekanan vakum. Vakum mulai dari 0% sampai 100%. Ini dari 0%. Dari 1 atmosfer ini tadi ke sono disebut tekanan vakum. Tekanan vakum ini biasanya yang dipakai atau yang disebut tekanan barometer juga. Ya. Sementara tekanan yang dipakai sehari-hari alatnya pada saat menunjukkan 0 itu adalah tekanan yang sebenarnya 1 atmosfer. Oleh karena 0-nya ini adanya di manometer, maka tekanan di manometer dari 1 atmosfer yang disebutkan 0 ke sana ini disebut tekanan manometer atau tekanan lebih. Kenapa disebut tekanan lebih? Sebab sebetulnya masih ada. Bahwa saya sebetulnya bukan di 0. Saya sebetulnya ada di 1 atmosfer. Ya. Jadi, tekanan 1 atmosfer itu sama dengan 0% vakum. Kemudian tekanan vakum yang bisa juga dipakai sebagai tekanan barometer. Kemudian tekanan lebih atau manometer. Dan tekanan mutlak kalau dihitung dari mulai 100% vakum sampai ke sono. Ngelewatin 1 atmosfer, ngelewatin yang sesungguhnya. Itu disebut tekanan mutlak atau tekanan absolut. Ya, jadi kita mengenal ada 3 jenis tekanan. Tekanan absolut, tekanan mutlak, dan tekanan atmosfer. Tekanan absolut jadi tekanan mutlak. Tekanan absolut atau mutlak, tekanan manometer atau tekanan lebih, dan tekanan atmosfer. Oke. Kemudian setelah kita mengenal tekanan dan pendekatan, kita akan ketemu dengan jenis manometer yang paling sederhana. Alat ukur yang paling sederhana adalah alat ukur jenis pipa U. Ya. Alat ukur jenis pipa U ini sering kita jumpai. Kalau Anda pernah lihat di tekanan udara bilas. Ya, untuk mengecek apakah turbocharge-mu bersih atau tidak, maka di sana ada pipa U. Ada yang menggunakan diferensial manometer, yang lain, tapi ini pakai diferensial manometernya adalah pipa U. Satu ujung dipasang di sebelum intercooler, satu ujung sesudah intercooler. Ya, pipa U-nya sendiri itu pada saat terjadi keseimbangan, ada 2 ujung, kalau itu terbuka, kalau P1 dengan P2 sama, maka levelnya, permukaannya juga akan sama. Kalau ini dipasang di intercooler tadi, kalau perbedaannya tinggi, jangan manduk-manduk. Disuruh kamu geleng-geleng. Karena makin tinggi selisihnya berarti intercoolermu kotor. Ya, nanti akan berpengaruh pada tekanan udara bilas dan juga suhu. Oke. Jadi ini kalau P1 sama dengan P2, maka dia masih ada di datum itu. Sama levelnya.
Kalau P1 ternyata lebih tinggi tekanannya daripada P2, maka di kolom P1 dia akan turun ke bawah, di kolom P2 dia akan naik ke atas. Selisihnya H itulah besarnya tekanan yang kita ukur. Jadi P1 minus P2 sama dengan D kali H, di mana D itu adalah berat jenis cairan ya yang diisikan. Jadi kalau dia itu air raksa, ya gravitasinya ya berat jenisnya air raksa kali ketinggiannya. Kalau dia air tawar, ya berat jenisnya air tawar kali ketinggiannya. Oke. Selanjutnya kita menggunakan prinsip pipa U tadi dengan peralatan yang namanya odometer. Ya. Kalau odometer ini memang dipakai untuk mengukur tekanan di dalam tangki. Sebelumnya pipa U ini harus diisi dulu dengan cairan merkuri. Ya. Jadi khusus untuk odometer ini isinya adalah merkuri, dan pada saat keseimbangan awal di mana tekanan yang bekerja pada kedua permukaan masih sama, maka levelnya juga sama. Nah, level antara kedua kaki. Kalau salah satu kaki dihubungkan dengan tangki yang diukur tekanannya, katakanlah dalam hal ini P2, sementara kaki yang satunya terbuka dihubungkan dengan udara luar, maka oleh adanya perbedaan tekanan terjadilah perbedaan ketinggian air raksa setinggi H. Ya, ketinggian H. Tekanan dalam tangki setinggi H tadi akan bisa diukur dengan rumus P2-P1 sama dengan H itu adalah selisih tinggi, kemudian BM itu adalah berat jenis kali gravitasinya. Ini adalah cara mengukur, itu hitungannya adalah Pascal, Newton per meter persegi, ya. Mengukur besarnya tekanan yang ada di dalam tangki. Odometer. Jadi kalau ditanya odometer itu apa? Odometer adalah manometer jenis pipa U yang digunakan untuk mengukur tekanan di dalam tangki. Sementara kita menuju ke satu alat lagi yang kita sebut seperti yang digambar pertama adalah well manometer atau manometer bak. Kaki-kaki daripada bak manometer ini diameternya berbeda. Yang satu makanya disebut manometer bak karena memang yang satu, kaki yang satu gede kayak bak, sementara kaki yang satu adalah berdiameter kecil. Yang di D2 itu dihubungkan dengan objek yang mau diukur. Ya, sementara P1 di kaki yang satunya dibuka bebas, dia berhubungan dengan udara luar. Ya, jadi kalau umpamanya ada tekanan P2 dari satu objek, katakanlah objeknya itu kita mau ngomong tentang berapa isi bahan bakar di tiap tangki. Kalau dulu konvensional kita masih pakai sounding, pipa sounding, plat sounding, ya, sounding plate. Nah, sekarang sudah banyak yang menggunakan well manometer ini. Ada satu setting, dipilih tangki mana, tangki 1, tangki 2, tangki 3, kemudian setelah setting, masing-masing atau sasaran yang yang diukur, ada setting kedua, yaitu ada 3 posisi udara, dalam hal ini angin
masuk ke sistem purge, sistem tangki, sehingga dia menekan cairan. Tekanan cairan ini kemudian kita set kembali ke dial, berarti menunjukannya ke ini akan tertunjukkan pada H. Nah, kalau sudah selesai, kita buang fan, ya. Jadi tidak perlu lagi sounding ke palka depan, palka belakang, tapi cukup di control room atau di kamar mesin kita bisa menggunakan ini. Sama P2, tekanan yang kita dapatkan dari target menekan permukaan yang di D2, tekanan ini akan menekan sampai seimbang dengan penunjukan di kaki D1 setinggi H. Maka tekanannya adalah sebesar P2 dikurangi P1 kali gravitasi kali berat jenis kali 1 plus D1 D2. Karena D1 D2 itu kayak tak terhingga, maka diabaikan, maka hasilnya P2 min P1 itu sama dengan D kali H. Jadi berat jenis kali tingginya, ya. Karena D1 per D2 ini isinya tak terhingga. Jadi 1 plus tak terhingga ya nggak bisa dihitung, kita abaikan. Ya. Kemudian selanjutnya mercury barometer. Ini adalah pekerjaannya orang dek. Barometer itu sebetulnya isinya apa? Barometer itu isinya bak yang bertekanan atmosfer dibandingkan ini persis sebetulnya kayak well manometer. Cuma kalau well manometer ini ujung yang kaki yang satunya terbuka, kalau ini pipa Torricelli. Kita isi air raksa penuh, kemudian kita tutup ujungnya, kita balikkan ke air raksa di baknya, ke mangkoknya, mangkok air raksa itu. Maka akan terjadi keseimbangan antara tekanan atmosfer yang menekan cairan air raksa yang ada di mangkok dengan ketinggian air raksa yang ada di dalam pipa. Dia akan turun, air raksanya akan turun sampai berhenti pada suatu ketinggian tertentu. Di atasnya itu adalah vakum, ketinggian tertentu itulah yang menyatakan besarnya tekanan atmosfer atau barometer pada saat itu, tekanan barometer pada saat itu, ya. Jadi tekanan atmosfer yang normal ternyata menunjukkan ketinggian kolom air raksa setinggi 76 mm. Jadi disebut 760 mm Hg. 700 mm air raksa, kolom air raksa. Nah, kali 0,135 atau 102 kilonewton per meter persegi atau 1,02 kali 105 newton per meter persegi sama dengan 1,02 bar. Jadi satu atmosfer kita hampir nearly same with 1 kg per cm persegi. Ukurannya adalah bar, ya. Oke, kita lanjut ke kenotometer. Apa itu kenotometer? Kenotometer adalah alat pengukur tekanan vakum yang digunakan untuk mengukur tekanan kondensor. Alat ini terdiri dari tabung yang dihubungkan melalui non-return valve, ya, non-return valve
ke kondensor melalui katup non-return valve. Ya. Jadi ada tabung penyerap 1, ada reservoir 2, dan ada pipa saluran yang ke kondensor. Kalau kolom A dikosongkan, dari kolom A dikosongkan dan ditutup bagian atasnya sehingga diisi air raksa ketika kondensor dalam keadaan vakum. Jika terjadi tekanan jatuh di kondensor, maka tekanan jatuh tersebut akan diteruskan ke permukaan air raksa di reservoir B, ya, sehingga dia menarik kevakuman yang ada di tabung A, ya, kira-kira itu. Ini adalah ketinggian vakum tercapai di dalam kondensor. Skala diatur, jadi skalanya bisa dinaik turunin. Pada saat dia terjadi keseimbangan, skala nolnya diturunkan sehingga kita bisa ngitung berapa ketinggiannya dalam milimeter air raksa. Ya, demikian tadi apa yang saya sampaikan tentang pressure indicator. Kita sudahi di jenis pendekatan kolom cairan atau liquid column, ya, sementara yang elastisitas metal kita ketemu besok, ya. Sebelum kita tutup, kembali saya ingatkan, kita buka kesempatan untuk bertanya atau ada sesuatu yang mau disampaikan, bisa lihat di kolom di bawah ini, atau Anda bisa direct message ke alamat Instagram saya, ya, ada di sini. Selanjutnya, seperti biasa sebelum kita berpisah, sekali lagi jangan lupa klik subscribe, bell, and like. Kita ketemu besok. Salam sehat dan sukses.